Asik juga mengikuti perkembangan soal koalisi parpol menjelang Pilpres 2024. Bagai prediksi cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sering akurat tapi kadang meleset. Koalisi politik demikian pula. Suatu ketika sudah dianggap pakem, namun pada saat yang lain belok kiri kanan berubah arah. Ya, begitulah namanya juga memperjuangkan kepentingan. Saat ini yang relatif tidak ada gonjang-ganjing adalah Koalisi Indonesia Raya atau KIR. Perkawanan yang dibentuk oleh Gerindra PKB ini kelihatan punya soliditas kuat. Mungkin karena tak terlalu ribet bicara soal paket. Karena cuma ada 2 partai, jadi tak sulit menentukan sikap. Untuk PDIP harus dikecualikan. Sebab partai yang katanya membela wong cilik ini bisa berangkat sendiri. Mau ngajak partai mana, terserah. Kita tinggal lihat siapa nanti yang akan diusung sebagai paket. Keyakinan banyak orang, PDIP pilih kader sendiri. Sangat kuat Puan Maharani. Kecuali pada detik-detik terakhir, Megawati punya pikiran realistis tentang vox pop masyarakat. Nah, ini yang sekarang lagi terindikasi mau cair lagi adalah Koalisi Indonesia Hebat atau KIB, hasil racikan P3 Golkar PAN. Cairnya dalam situasi hendak nambah anggota baru atau salah satu diantaranya mau hengkang gabung pada kelompok lain. Jika memang statement Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi beberapa waktu lalu nampaknya akan nambah PKS. Tapi kalau tengok pertemuan Prabowo dengan Ketum Golkar di kantor Menko Bidang Perekonomian dan Rencana, Puan Maharani jumpa Erlangga Hartarto, nampaknya harus ada satu pertanyaan. Apakah Golkar mau nyebrang ke KIR? Ingat, Gerindra PKB kelihatan tak mudah dipecah. Jadi agak sulit menarik KIR ke KIB atau pada salah satu anggotanya. Kecuali Caimin mau ngalah. Yang agak realistis, Golkar gabung bersama Gerindra PKB. Demikian pula soal rencana Erlangga Hartarto mau jumpa Puan Maharani pekan depan. Sama dengan yang tadi, apakah Golkar hendak satu gerbong dengan PDIP? Kalau benar, relatif lebih gampang bagi partai warna kuning ini. Sama dengan KIR, paket Capres-Cawapres mudah ditentukan karena cuma ada 2 parpol. Tinggal tunggu siapa nama yang akan dimunculkan. Kalau prediksi di atas terjadi, maka KIB bisa kocar-kacir. Para anggotanya tentu akan mencari labuhan baru atau melakukan penggantian partai yang keluar. Kalau tidak, bakal ketinggalan kereta. Tak bisa ikut bersaing mengusung paket Capres-Cawapres. Dan kondisi ini pastilah sangat merugikan dari segi elektoral. Suaranya tak bakalan terdongkrak karena faktor efek ekor jas. Yang lebih tak pasti lagi adalah rencana koalisi Demokrat PKS Nasdem yang hingga kini belum ada tanda-tanda mau diresmikan. Bukan hanya nampak sedang mencair, bahkan calon anggotanya terindikasi hendak belok kanan kiri. PKS, sebagaimana kata Viva Yoga, ada rencana bergabung ke KIB. Kalau betul, bisa jadi pengganti Golkar jika partai ini benar-benar keluar. Meskipun jumlah gabungan suaranya mepet, yaitu 19,57%. Lalu Nasdem, sejak Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Pak SBY mengeluarkan statement bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, Nasdem kelihatan mulai jaga jarak. Yang awalnya terbuka soal koalisi, ditandai ketemunya SBY dan AHY dengan Surya Paloh, kini nampak sedikit tertutup. Disarikan dari tayangan kompas.com 28 September 2022, salah seorang ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, serta Sahroni, bendahara umum partai ini, menyebut Nasdem akan mengumumkan soal koalisi pada bulan November. Padahal sebelumnya di lingkungan Nasdem sempat mencuat nama paket Anies AHY, yang artinya Nasdem tak keberatan berkoalisi dengan Demokrat PKS. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa rencana koalisi selain KIR dan poros PDIP tak menemukan ritme yang rigid? Jika menyimak pernyataan Willy Aditya dan juru bicara Partai Demokrat,
Herzaki Mahendra Putra. Penyebabnya ada di paket yang hendak dimajukan sebagai capres-cawapres. Pada soal inilah sebenarnya yang membuat rencana koalisi PKS Demokrat Nasdem jadi alot. Bagi PKS, Nasdem, dan Demokrat, soal capresnya mungkin tak masalah, hanya cawapresnya yang bermasalah. Bisa jadi Nasdem kurang srek sama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sementara Demokrat jelas pakem pada ketumnya itu. Lah, bagaimana mau cari yang lain? Wong dia anak Pak SBY. Nggak enak hati kan kalau sampai kursi cawapres diduduki orang lain? Itu mungkin yang ada di pikiran para petinggi Demokrat. Pilpres 2024 memang masih jauh. Ada yang berpendapat terlalu dini mengumumkan paket capres-cawapres pada saat ini. Cuma bagi parpol yang tak cukup suara untuk daftar sendiri ke KPU, kalau terlalu dekat juga tak baik. Bisa ketinggalan kereta karena tak dapat lagi mengajak partai lain yang sudah srek bergabung ke satu koalisi. Jangan tiru PDIP yang bisa berangkat tanpa perkawanan. Dalam konteks tersebut sebenarnya bagus kalau Nasdem segera keluarkan keputusan, baik nama paket maupun partai koalisi yang akan diajak bergabung. Maka menjadi tanda tanya mengapa masih tunggu bulan November. Apakah Nasdem tak khawatir ketinggalan kereta? Ataukah partai ini sebenarnya punya cadangan? Biarkan saja ketinggalan kereta dari satu kelompok. Toh ada jaminan dari kelompok lain yang menggaransi pasti tak akan ketinggalan kereta. Dalam politik, sikap-sikap demikian sah. Sesuatu yang dianggap wajar. Maka bagi parpol yang memang suaranya tak cukup, ya mestinya sadar diri bahwa apapun situasi yang dihadapi itu adalah sebuah keniscayaan yang tak mungkin bisa dihindari. Kalau tak senang dengan kondisi tak pasti yang kerap terjadi di dunia politik, ya mundur saja. Dan mestinya yang begini ini sudah menjadi pemahaman yang disadari sejak dulu ketika mendirikan parpol. Menjadi tokoh politik juga jangan cengeng, dikit-dikit menyalahkan orang atau kelompok lain. Apalagi misalnya hingga menuduh dijegal. Padahal yang ada memang tak memenuhi syarat. Beropini demokrasi dikuasai oligarki. Padahal memang tak ada yang bersimpati dan tertarik untuk memilih. Menuduh terjadi kecurangan. Padahal sebenarnya memang kalah. Anda tahu yang begini adalah mental baperan. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutiullah yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Koalisi Nasdem PKS Demokrat yang tak kunjung jadi. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.